Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi qad ballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana ala nahjatin bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Dan ketahuilah bahwasanya para sahabat Nabi merupakan orang-orang pilihan, merupakan manusia-manusia pilihan. Mereka adalah orang-orang yang Allah pilih sebagai pengiring Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Innallaha nadhara fi qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad. Fastafahu li nafsihi fabta'athahu bi risalatihi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat hatinya para hamba, maka Allah mendapati hatinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan sebaik-baik hati para hamba. Maka Allah memilihnya untuk dirinya dan Allah mengutusnya untuk mengemban risalahnya, menjadikannya sebagai seorang rasul. Summa nadhara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah melihat kepada hati hamba-hamba setelah hatinya Rasulullah. Fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad. Maka Allah mendapati hatinya para sahabat adalah sebaik-baik hatinya para hamba. Faja'alahum wuzara'a nabiyyihi yuqatiluna ala dinihi. Maka Allah menjadikan mereka sebagai pengiring, sebagai teman Nabi, dan mereka berperang di atas agamanya. Fama ra'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Maka apa yang mereka lihat, kaum muslimin, maksudnya di sini adalah para sahabat, maka apa yang dilihat oleh para sahabat sebagai sebuah kebaikan, fahuwa indallahi hasanun, maka itu di sisi Allah adalah sebuah kebaikan. Fama ra'auhu sayyi'an fahuwa indallahi sayyi'un. Maka apa yang mereka lihat sebagai sebuah kejelekan, maka itu di sisi Allah adalah sebuah kejelekan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau menjadi pembimbing para sahabatnya sehingga mereka menjadi generasi manusia terbaik umat ini. Dan tentu saja beliau Rasulullah adalah manusia pilihan di antara manusia-manusia yang terpilih. Terpilih di antara yang terpilih. Sebagaimana dari hadis dari Wasilah
Ibnul Ibnul Asqa Al-Laitsi radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail wastafa Quraisyan min Kinanah wastafa min Quraisy Bani Hashim wastafani min Bani Hashim." Sesungguhnya Allah memilih Kinanah di antara anak-anak keturunan Nabi Ismail. Di antara anak keturunan Nabi Ismail ada orang yang bernama Kinanah. Wastafa Quraisyan min Kinanah, dan Allah memilih Quraisy dari anak keturunan Kinanah. Ada yang mengatakan Quraisy adalah julukan dari Nadhr bin Kinanah, ada yang mengatakan Fahr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah. Quraisy adalah julukan. Maka Allah memilih di antara keturunan Kinanah Quraisy. Wastafa min Quraisy Bani Hashim, dan Allah memilih keluarga Bani Hashim di antara keturunan Kinanah, di antara keturunan Quraisy. Wastafani min Bani Hashim, dan Allah memilihku, yaitu memilih Rasulullah di antara keturunan Bani Hashim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita sejenak mengenang marilah kita sejenak mengenang bagaimana kisah para sahabat Nabi, mengenang perjuangan mereka. Mereka adalah manusia-manusia pilihan, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan gelar radhiyallahu anhu. Kisah ini sehari setelah selesainya perang Uhud. Kaum muslimin dalam perang Uhud, mereka pulang dalam keadaan membawa luka di sekujur badan, membawa luka-luka, membawa perih, membawa kesedihan, dan itu menambah sedihnya mereka atas gugurnya 70 sahabat pilihan. Maka mereka pulang ke rumah, dan Rasulullah merasa khawatir dengan kondisi para sahabat. Rasulullah khawatir dengan kondisi sahabat yang seperti ini. Orang-orang Quraisy akan menyusul mereka merangsek ke kota Madinah untuk membunuh putra-putra mereka, untuk membunuh wanita-wanita mereka, dan merampas harta-harta mereka. Maka di keesokan harinya setelah sholat subuh, beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu untuk mengumandangkan seruan jihad. Hanya saja seruan ini dikhususkan untuk orang-orang yang sudah ikut perang Uhud. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bisa membayangkan bagaimana beratnya tugas ini, bagaimana beratnya perintah ini. Di saat mereka baru saja melepas penat, luka perih dan darah masih melekat, akan tapi kemudian mereka diperintahkan untuk segera berangkat mengangkat senjata kembali ke medan perang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akan tetapi mereka adalah para sahabat Nabi. Mereka adalah manusia-manusia pilihan. Mereka adalah orang-orang yang bergelar radhiyallahu anhu. Maka dengan semangat, dengan ketawaduan, mereka menyambut ajakan, mereka menyambut dengan penuh semangat seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka segera berangkat walaupun badan masih penuh dengan luka. Ada yang berangkat dengan luka-luka, dengan 10 luka, tusukan tombak, tebasan pedang, mereka tetap berangkat. Ada yang berangkat dengan dengan 11 luka, dengan belasan luka-luka di badan. Ada yang berangkat dengan puluhan, bahkan puluhan luka di badan, dengan darah yang masih memerah, dengan darah yang masih basah dan luka yang masih memerah. Bahkan ada di antara mereka 2 orang bersaudara, kakak beradik. Mereka berangkat dengan kaki yang terpincang dan tanpa kendaraan. Akhirnya mereka berangkat dengan saling menggendong, bergantian untuk menggendong. Ketika saudaranya lelah untuk menggendong, maka gantian saudaranya yang lain untuk menggendong. Dan tidak pula
Tidak tinggal pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berangkat pun dalam keadaan kening beliau, ya. Kening beliau itu berdarah, jidat beliau, ya. Itu berdarah karena luka. Dan juga pipi beliau yang rusak. Ketika di perang Uhud, ada seorang musyrikin yang menyabetkan pedangnya ke kepala beliau. Dan sabetan pedang itu mengenai pelindung kepala beliau, helmnya, helm besi. Hanya saja kemudian pelindung untuk mengaitkan di depan telinga itu patah, sehingga masuk ke dalam pipi beliau dan menghancurkan geraham beliau. Geraham beliau hancur karena besi yang masuk ke dalam pipi beliau, dan beliau merasakan sakitnya sampai sebulan. Berangkatlah mereka ke medan perang, dan Allah Subhanahu wa taala gambarkan keadaan kaum muslimin waktu itu dalam surat Ali Imran. Allah berfirman, lilladzina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim. Bagi orang-orang yang menyambut seruan Allah dan Rasulnya setelah mereka tertimpa luka-luka dalam perang Uhud. Bagi orang-orang yang berbuat baik di antara mereka dan bertakwa, maka bagi mereka pahala yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya berangkatlah mereka semuanya dan tibalah mereka di suatu tempat yang bernama Hamra'ul Asad. Seakan-akan tempat tersebut menggambarkan keadaan para sahabat seperti singa-singa yang sedang terluka, singa-singa yang memerah karena darah yang ada pada mereka. Akan tapi kemudian ketika orang-orang musyrikin mendengar kaum muslimin telah keluar dari Madinah untuk menyambut orang-orang musyrik, akhirnya musyrikin Quraisy mengurungkan niatnya untuk menyerang Madinah sehingga mereka kembali pulang ke Mekah. Perang ini dinamakan dengan perang Hamra'ul Asad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebagian kita, ya, sebagian masyarakat dunia secara umum, ya, adapun secara khusus mungkin, ya, sebagian masyarakat kaum muslimin, ya, terkhusus di negeri Indonesia mungkin sudah sangat familiar dan tidak asing mendengar tokoh-tokoh hero negeri barat. Sebutlah Superman, Batman, Spiderman, Iron Man, dan man-man yang lain. Hanya saja perlu kita ketahui bahwasanya mereka semuanya adalah tokoh-tokoh fiksi, tokoh-tokoh khayalan yang hanya ada dalam film-film buatan mereka. Saya yakin orang-orang yang dewasa pun akan mengakui bahwasanya mereka itu tidak ada sama sekali. Dan kita lupa bahwasanya di dalam sejarah Islam terdapat orang-orang, terdapat pahlawan-pahlawan yang lebih dari mereka. Mereka adalah manusia-manusia yang nyata, manusia-manusia yang memang benar-benar ada, yang ketika disebut nama mereka musuh-musuh akan bergetar karena ketakutan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebutlah Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu sebagai salah satu panglima terbesar dalam sejarah. Beliau menghancurkan dua negara adidaya pada zaman itu, Imperium Romawi dan Persia, hanya dalam 5 tahun. Masya Allah. Kemudian Dirar bin Al-Azwar radhiyallahu taala anhu, beliau ketika perang melawan Romawi, ya, sebelum peperangan
beliau berduel dan mengalahkan 20 komandan pilihan pasukan Romawi dalam duel one by one, satu lawan satu. Juga disebutkan Al-Qa'qa' bin Amr At-Tamimi radhiyallahu taala anhu. Beliau orang yang tidak pernah terkalahkan dalam peperangan. Atau juga Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu taala anhu yang mempunyai kebiasaan, beliau penunggang kuda yang salah satu penunggang kuda ulung. Ketika berperang, beliau biasa menerjang musuh dari pasukan yang paling depan, menerjang sampai ke pasukan yang paling belakang, kemudian balik ke depan lagi. Itulah Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu taala anhu. Dan kebanyakan kaum muslimin lupa dengan nama-nama mereka. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Itulah para sahabat Nabi, manusia-manusia pilihan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, thumma yaji'u qaumun tasbiqu syahadatuhu yaminahu wa yaminuhu syahadatahu. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian orang yang datang setelahnya, kemudian orang-orang yang datang setelahnya. Kemudian akan datang suatu kaum yang persaksiannya mendahului sumpahnya dan sumpahnya mendahului persaksiannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tugas kita untuk melanjutkan kisah-kisah ini, kisah-kisah heroik kepahlawanan para sahabat Nabi dan orang-orang salafus soleh kepada generasi setelah kita. Karena diharapkan mereka akan mencintai para sahabat Nabi, mencintai Islam, dan mereka semangat dalam menjalankan syariat ini. Mereka bangga dengan Islam, bukan bangga dengan tipu daya orang-orang kafir. Dan ini yang mungkin bisa saya sampaikan, semoga bisa menambah ketakwaan kita sehingga kita bisa berkumpul di surganya kelak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Aqimus shalah.